Shalom, berjumpa kembali dalam program Suluh Kristiani, persembahan para penyuluh agama Kristen di kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten. Sahabat Suluh Kristiani, bacaan kita pada hari ini akan kita terima dari Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-12 dan yang ke-13. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam sebuah kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Sahabat Suluh Kristiani, dalam kehidupan kita sehari-hari, ada saatnya kita bertemu dengan sesuatu yang membingungkan, sesuatu yang membuat kita bertanya-tanya, mengapa ini terjadi? Mengapa harus saya yang mengalaminya? Mengapa tidak orang lain? Mengapa Tuhan sepertinya diam saja ketika saya mengalami sesuatu yang tidak baik? Ketika mendampingi seorang pasien, ada yang berkata demikian. Mengapa ya Bu, saya kok tidak sembuh-sembuh? Mengapa ada orang yang memiliki penyakit seperti saya dan mengalami pengobatan, tindakan-tindakan yang seperti saya alami juga, dan mereka bisa dengan cepat kembali pulih, kembali sehat, melakukan aktivitasnya lagi. Sedangkan saya masih harus terbaring di rumah sakit. Saya masih harus dirawat lebih lama lagi. Saya seperti kehilangan harapan. Mengapa hal ini terjadi? Dalam situasi semacam ini, memang kita bisa saja kemudian menjadi kehilangan akal. Tidak tahu, harus berpikir, harus berkata, harus bersikap seperti apa. Malah kadangkala harapan pun seakan-akan menghilang, putus asa. Hal ini tentu bisa kita maklumi. Sebagai manusia yang terbatas, memang ada banyak hal yang tidak bisa kita mengerti mengapa harus terjadi atau mengapa harus kita alami. Ada orang yang menyebutnya sebagai misteri ilahi. Ya hanya Tuhan yang tahu mengapa itu bisa terjadi, mengapa itu boleh terjadi. Dan pada bacaan kita saat ini, kita melihat bagaimana sebenarnya Allah itu memandang kita. Dalam ayat yang ke-12 tadi, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Pada dasarnya, Allah sendiri mengenal setiap pribadi kita dengan luar biasa. Mengenal dengan sungguh diri kita, bahkan melebihi dari apa yang kita kenal mengenai diri sendiri. Allah akan menunjukkan kebenaran-kebenarannya kepada kita. Allah akan menunjukkan banyak hal kepada kita. Namun memang porsinya itu disesuaikan dengan bagaimana kita bisa menanggung dan menerimanya. Allah tidak hanya membiarkan sesuatu terjadi kepada diri kita, lalu kita kebingungan dibuatnya. Tetapi Allah juga menganugerahkan Roh yang menolong kita, yang menuntun kita, yaitu Roh kebenaran. Roh ini yang akan membimbing kita untuk mengerti akan kebenaran yang sejati. Roh Allah ini, Roh kebenaran ini akan berfungsi dengan optimal, akan berfungsi dengan maksimal ketika kita yang mendapat anugerah Roh itu mengakui keberadaannya, menerimanya, dan memberinya ruang luar biasa, sehingga Roh bisa berkarya dengan
maksimal di dalam kehidupan kita. Di tengah kebingungan kita, tetaplah kita berprasangka baik kepada roh kebenaran itu. Dengan demikian, roh benar-benar akan menuntun kita, mengarahkan kita kepada kebenaran yang sejati dari apa yang menjadi kehendak dan karya Allah yang besar dalam kehidupan kita. Meski kadang terseok-seok, meski kadang naik turun iman percaya kita kepada Allah karena sesuatu yang harus kita hadapi begitu berat dalam kehidupan kita, namun kepercayaan kita, prasangka baik kita kepada roh Allah sendiri akan membuat kita nyaman. Ketika kita sebagai anak-anak mempercayakan, menggandeng tangan orang tua kita yang mengajak kita ke tempat yang mungkin kita sendiri tidak tahu. Namun karena kita begitu percaya kepada orang tua kita pun tanpa rasa takut menggandeng tangan mereka dan mengikuti langkah mereka. Kiranya itu juga yang bisa kita lakukan ketika kita kebingungan, tidak tahu arah, tidak tahu harus berbuat apa, merasa berbeban sangat berat dan tidak mampu menanggungnya. Namun ingatlah bahwa Allah mengetahui seberapa kuat diri kita itu. Ketika kita diperbolehkan mengalami pergumulan-pergumulan kehidupan, di sana Allah hadir, Allah mengerti, dan Allah pun akan menolong kita, menguatkan kita, sehingga kita bisa menjalani setiap sisi kehidupan kita, suka duka, sakit sehat. Semuanya akan kita jalani dengan penuh iman percaya bahwa Allah memiliki rancangan damai sejahtera bagi kita semua. Banyak misteri ilahi di dalam kehidupan kita. Janganlah putus asa, tetaplah memandang kepada Kristus. Dengarlah tuntunan Sang Roh kebenaran sendiri yang berdiam di dalam diri kita. Berilah ruang seluas-luasnya agar roh itu berkarya memulihkan setiap kehidupan kita. Tuhan tidak pernah berhenti dan tidak pernah jauh dari kita. Ia selalu bersama dengan kita, menuntun kita, bahkan menggendong kita di saat kita merasa tidak mampu lagi. Teruslah berpengharapan, Tuhan memberkati.